تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya muliakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Isnin kembali kita sama-sama dapat hadir duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngajinya kita, iktikaf dan silaturahminya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan dan kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, kita pasang telinga kita buka pintu hati kita perhatikan, kita simak apa yang akan kita bahas pada pengajian kita di pertemuan malam hari ini. Bahasan kita pada malam hari ini adalah tentang nurul qalbi, cahaya hati. Ketika hati ini sudah ada cahayanya, ketika hati kita sudah ada nurnya, maka nanti akan terkikislah seluruh penyakit-penyakit hati. Lalu apa itu penyakit hati? Sombong, dengki, iri, pokoknya itu sejenis-jenis itu namanya penyakit-penyakit yang timbul dari dalam hati. Itu semuanya akan hilang, sedikit demi sedikit semuanya akan hilang. Ketika apa? Ketika di dalam hati kita ini udah ada cahaya, itu yang dinamakan nurul qalbi. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya agar hati kita ini ada nurnya, agar hati kita ini ada cahayanya? Nah, inilah yang akan kita bahas pada pengajian kita di malam hari ini. Nah, untuk menjadikan hati kita ini ada nurnya, fala budda min arba'ati asya'a, maka harus ada 4 hal. Harus ada 4 hal yang kita lakukan agar hati ini jadinya bersih, agar hati ini ada nurnya, ada cahayanya. Awaluha batnun ja'ibun. Yang pertama dari nurul qalbi ini, agar hati kita ini ada nurnya, agar hati kita ini ada cahayanya, maka berupayalah apa? Batnun ja'ibun. Perut jangan terus-terusan kenyang. Artinya apa? Perut ini harus banyak laparnya. Lalu bagaimana metode dan cara agar perut ini banyak laparnya? Bisaumi, dengan cara puasa. Nah,
Mungkin puasa kita kurang berapa kuat, nggak kayak aulia-aulia Allah, tapi minimal perut ini jangan selalu kemekeran, perut ini jangan selalu kekenyangan. Biasanya orang yang kalau makannya terlalu banyak, kalau makannya sampai kekenyangan, yang timbul apa? Hah? Makan kita sebanyak-banyaknya, nasi ukuran berempat senapan kita makan berdua atau sendiri, kemelekaran gitu bro, kekenyangan kayak gitu. Kalau sudah kenyang begini akibatnya apa? Ngantuk. Kalau udah ngantuk timbulnya pasti malas. Nah, orang yang di dalam hatinya ada nur, maka dirinya itu apa? Nasyatul ibadah. Dia akan semangat, akan timbul kesemangatannya untuk ibadah. Nah, kalau perut kita kenyang dan selalu kenyang, maka bawaannya ngantuk, maka bawaannya malas. Maka untuk mendapatkan bulu qalbi ini, yang pertama batnun jaibun, perutnya enggak selalu kenyang tapi perutnya sering lapar. Metode yang terbaik agar perut ini selalu lapar bisaumi adalah dengan cara puasa. Kalau kita tidak kuat puasa, maka minimal perut kita jangan selalu terlalu kenyang. Jadi makan juga dalam Islam ada caranya, ada etikanya. Wa tsani sahibun salihun, untuk menimbulkan nurul qalbi, untuk menimbulkan cahaya hati, dan dengan hati yang bercahaya ini akan timbul kesemangatan ibadah, akan hilang berbagai macam penyakit hati. Maka yang kedua yang harus kita amalkan sahibun saleh, kita harus punya teman orang yang soleh. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, kita kembali kepada Mas Herianto yang dipanggil Allah. Beliau husnul khatimah. Nah, insyaallah beliau ini dijamin oleh Allah untuk menjadi penghuni surga. Dan saat hidup di dunia, kita bersahabat, kita berteman dengan almarhum, dan persahabatan ini nggak putus hanya sebatas kita hidup di dunia. Kelak di akhirat, ketika sahabat kita ini Mas Heri oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk menjadi penduduk surga, untuk menjadi penghuni surga, maka kelak beliau akan mencari dan mencari sahabat-sahabatnya, teman-temannya saat hidup di dunia. Siapa yang nanti beliau cari? Tidak lain adalah kita. Kita yang nanti akan beliau cari. Kenapa? Karena kita lah yang setiap malam Senin kumpul dengan beliau, nyatu dengan beliau, ngaji bareng dengan beliau. Nah, beliau orang saleh, beliau masuk surga, maka insya Allah kita pun semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini keuntungannya apa? Sahibun salihun, punya teman orang soleh. Kata Mas Heri Keladian, beliau berhujah kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, kenapa cuma saya ya Allah yang kau masukkan ke dalam surga?" Kata Allah, "Lalu apa mau?" "Ya Rabb, saat hidup di dunia saya itu bergaul bersahabat dengan teman-teman saya. Setiap malam Senin saya kumpul dengan mereka ya Rabb. Maka saya berkeinginan dan memohon kepada-Mu ya Rabb, kalau di dunia setiap malam Senin saya kumpul di majlis taklim al-maghfirah, maka hari ini di akhirat saya minta mereka dikumpulkan kembali dengan saya ya Allah."
permintaannya. Dipanggil kita satu demi satu ini. Semuanya dipanggil kita. Mau Mas Heri kenal kayak sama kita kemarin, mau enggak kayak, yang jelas kita nyatu di malam Senin. Nah itulah keuntungan ketika kita itu bergaul dengan orang soleh. Maka rugi saudara, rugi orang yang diberikan kesehatan oleh Allah, orang yang diberikan kesempatan oleh Allah, apalagi sampai orang itu diberikan jabatan oleh Allah, entah jadi RT, entah jadi RW, diberikan kesempatan tapi dia tidak bergaul dengan orang soleh, rugi dia. Walaupun itu pimpinannya. Misal, ini saya kasih misal aja nih. Misalnya Mas Heri ini warga RW 09, dia cuma contoh doang ya. Misalnya Mas Heri ini warga RW 09. Apakah nanti Mas Heri ini hayat panggil, ya Allah itu ketua RW saya ya loh? Enggak. Kenapa yang tidak dipanggil? Lah kagak bareng-bareng sama kita di sini. Yang dipanggil itu yang ngumpul, yang ngaji bareng, yang iktikaf bareng. Tuh, bukan yang di pemancingan, bukan yang kampanye, bukan. Kita sahibul salihun, untuk membangkitkan nur qalbi ini, maka metode yang kedua itu bergaulah dengan orang soleh. Makanya ada pepatah saudara kita, kalau kita pengen bau wangi, dekatnya dengan tukang apa? Dengan tukang minyak wangi. Walaupun kita nggak beli minyak wanginya, minimal kalau kita dekat dengan tukang minyak wangi, minimal kita diapain? Ikut nggak bau wangi? Sama kita bergaul dengan orang soleh, insya Allah orang soleh akan memberikan syafaat buat kita semuanya. Maka itu kesempatan emas buat kita. Allah masih berikan kesempatan, kesehatan, masih ada umur, bergaulan dengan orang-orang soleh. Bukan hanya di Masjidil Maghfirah, dimanapun saudara, apabila saudara duduk di majelis taklim dan majelis taklim itu tidak punya kepentingan yang lain kecuali mencari ridha Allah, maka disitulah orang-orang yang soleh. Disitulah ketika ada orang soleh yang meninggal dunia, maka orang-orang itu masuk surga, kita akan dipanggil semuanya, diajak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tsalisu hifdzul dzambil qadim. Yang ketiga, agar hati kita ini ada nurnya, agar hati kita ini ada cahayanya, maka hendaknya lah senantiasa kita harus mengingat-ingat akan dosa kita di masa lalu. Jamaah, kira-kira dosa kita banyak kan ya? Hah? Dosa kita banyak kan? Buset, kalau ditimbang udah sampai apa ini ya? Semenjak kita balik umur 14 atau umur 15, semenjak kita balik sampai waya gini, sampai sekarang ini, kira-kira berapa sholat yang pernah kita tinggalin? Dari mulai kita balik sampai ginari, pertanyaannya berapa sholat yang pernah kita tinggalin, sholat fardu? Kehitung nggak kita? Kagak, padahal kita yang ninggalin, kita sendiri nggak gitu. Dari semenjak kita balik sampai besok ketemu 32 bulan, 3 bulan lagi ketemu Ramadan, berapa Ramadan yang pernah kita tinggalin? Berapa hari di setiap bulan suci Ramadan yang kita nggak puasa? Nah, dengan demikian kan kita sadar bahwa diri kita ini banyak apa? Banyak dosa. Sungguh orang yang melupakan dosanya di masa lalu, maka sesungguhnya orang itu adalah qaswatul qalbi, hatinya datar, hatinya keras. Nah, agar hati kita ini ada nurnya, agar hati kita ini ada cahayanya, maka senantiasalah kita mengingat, ya Allah,
dari semenjak balik ya Allah, betapa banyak, betapa besarnya dosa dan kesalahan ya Allah, baik itu dosa kepadamu ya Allah, apalagi dosa akan sesama manusia. Sebegitu ingat kita semuanya itu, mengingat-ingat akan dosa dan kesalahan di masa lalu. Lalu apa manfaatnya? Lalu apa faedah dan kegunaannya mengingat-ingat dosa di masa lalu agar kedepannya jangan apa lagi? Enggak terulang. Nah, agar hati kita ada nurnya, maka ingatlah senantiasa bahwa kita ini betapa banyak dosa dan kesalahan kita. Warabi'u qasrul amal. Dan yang terakhir, agar hati kita ini ada nurnya. Kalau hati sudah ada nurnya, akan timbul semangat ibadah kepada Allah, akan terkikis penyakit-penyakit hati. Maka yang keempat yang harus kita amalkan adalah qasrul amal. Jangan terlalu banyak menghayal, mengangan-angankan sesuatu, berhayal. Kalau hayalan itu jadi kenyataan, tapi kalau enggak gimana kira-kira? Makanya nih, saya pesen ini, saya mesen mati-matian sama saudara saya, sama jamaah-jamaah saya yang tahun ini pada nyalek, jangan menghayal yang tinggi-tinggi, jangan menghayal yang tinggi-tinggi, jangan punya angan-angan yang tinggi-tinggi, pendekin, putusin. Kenapa dikhawatirkan? Berjuang, ya silahkan berjuang semaksimal mungkin. Tapi ingat, segala sesuatu itu adalah takdirnya Allah yang menakdirkan. Mau jadi mau enggaknya ketentuan Allah. Berjuang semaksimal mungkin silakan, tapi ketentuan akhir adalah ketentuan Allah. Jangan pernah menghayal, karena dikhawatirkan kalau sering-sering menghayal terlalu tinggi, akhirnya apa yang kita inginkan, kita khayalin tidak terjadi. Bisa jadi apa? Orang kita bisa jadi stres, bisa jadi putus asa. Maka amalan untuk menimbulkan cahaya hati adalah qasrul amal. Ringankan, pendekkan hayalan-hayalan yang barangkali tidak akan tercapai pada diri kita. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.